Nah itulah, kalau berani mereka dua itu, ya jangan di online-nya komunitas mereka, keluar dari komunitasmu. Kalau di sana banyak tim horemu nanti, ya keluar keluar satu persatu, ayo gitu loh. Tadi Bang Refli Harun sudah menanyakan mana ini, berani nggak face to face? Siapa yang nggak berani? Ayo gitu loh, keluar gitu loh. Kemarin Kagama Cirebon juga sudah menantang, dikasih gratis, ongkos, hotel, nggak mau juga. Katanya alasan keamanan. Lah, kau di sisi siapa? Saya aja 2 kali mobil saya dirusak aja, nggak apa-apa, itu nggak cengeng, gitu loh. Malah saya ganti sendiri. Kemarin ya di grup ada yang minta saya face to face di dia, tapi di Jakarta. Saya bilang besok kita di Jakarta di Bareskrim sekalian, tak bilang saya sekalian melaporkan ijazah palsunya gitu ya. Halo teman, kali ini saya akan mereaksikan konten pakar digital forensik yaitu Joshua Sinambela dan Rismon Sianipar. Untuk sumber atau source konten ini, berasal dari channel Baligi Academy dan analis forensik digital Diftal, bisa kalian lihat dan tonton konten fullnya di sana. Perlu diingat ya, saya tidak mendukung siapapun di sini. Tolol bijaklah dalam berkomentar, jangan saling caci memaki. Yang kita inginkan adalah kebenaran dan masalah ini bisa selesai. Terima kasih. Oh iya, dari kemarin saya lihat di analisis YouTube, kalian hanya nonton konten ini, belum pada subscribe channel. Jika kalian belum mengetahui cara subscribe channel YouTube, kalian tinggal pencet tulisan subscribe yang berwarna merah. Terima kasih ya, kalian luar biasa sah. Ye. Bang, kemarin ditantang online sama ahlinya itu, kok takut? Siapa takut? Coba kan keharusan saya, ngapain saya datang? Memang dia menteri. Ngapain saya harus ke sana? Ikut di komunitasnya. Iya kan? Kalau berani datang face to face, baik-baik gitu ya kan. Ayo. Gitu loh. Karena kalau di online itu ya bisa nanti suka-sukanya dia dengan apanya itu komunitasnya ya, apalagi Muhammad Noel Azhar. Ya kan, dari sejak 2016 sudah saya tantang itu di Kompas TV, nggak datang. Ya, podcast di Diskursus juga sudah menyurati, nggak datang. Ya kan, boro-boro sekarang. Ya kalau di online berani aja mungkin dia. Ya, si penipu itu ya, dengan sangat sadis menggunakan software gratisan iRed Soft, ya, OS Windows, ya, Windows operating base iRed Soft untuk mengotak-atik dimensi frame. Dia di metadatanya saya dapati dan dia tetap menipu. Katanya itu software bawaan di DVR Telview, ya kan? DVR kok pakai Windows. Ya itulah ya kan, sok-sokan lah nantang-nantang saya. Kalau berani Muhammad Noel Azhar, ayo ketemu, sampaikan pesan ini, Muhammad Noel Azhar, Kombes itu, ya, biar kita terbuka di forum keadilan. Itu sudah kemarin itu waktu saya diajak forum keadilan, janjinya mereka adalah ada ahli Bareskrim. Terus saya H- berapa itu? H-7 seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Nah, terus setelah itu H-1 saya tanyakan lagi, jadi nggak ahli Bareskrim Polri itu datang debat di forum keadilan TV? Ternyata nggak jadi. Ya, jadi gimana kita memaksa, ya kan? Kirain Muhammad Noel Azhar yang hadir, ya pas banget itu, gitu loh. Itu yang saya tunggu-tunggu, itu loh. Munculnya di online mereka, ya itu kan siapa itu bawahannya itu di AFDI itu, ya mereka dua itu, ya, di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Itulah asosiasi yang didirikan Muhammad Noel Azhar, si penipu itu, dengan Christopher Harimanrianto, ya kan? Terus masa saya percaya sama organisasi semacam itu, bosnya aja penipu, ya kan? DVR Telview kok sopir bawaannya iRed Soft, kan konyol. Katanya alat membantu perekaman, itu masih Oktober itu diceritakan oleh Muhammad Noel Azhar itu, di PK, bayangkan, diinjak-injak
harga diri hakim itu, ya, mentang-mentang nggak tahu hakimnya, suka-sukanya dia seperti itu. Bayangkan ya. Aduh, banyak kali ini buzzer ini. Untung aja ada admin yang admin di Sumatera sana untuk menghapus. Sudah saya tugasi seorang admin di Sumatera Utara di Baligi, ya kan, untuk ya. Aduh, banyak kali kalian itu, bah. Padahal ini perjuangan kita gratis, nggak ada yang bayar, nggak ada bohir untuk Indonesia ini. Ada aja orang-orang yang nggak ya. Nah itulah, kalau berani mereka dua itu, ya jangan di online-nya komunitas mereka, keluar dari komunitasmu. Kalau di sana banyak tim horemu nanti, ya keluar satu persatu, ayo gitu loh. Tadi Bang Refli Harun sudah menanyakan mana ini, berani nggak face to face? Siapa yang nggak berani, ayo gitu loh, keluar gitu loh. Kemarin Kagama Cirebon juga sudah menantang, dikasih gratis ongkos hotel, nggak mau juga, katanya alasan keamanan. Lah kau di sisi siapa? Saya aja 2 kali mobil saya dirusak aja nggak apa-apa, itu nggak cengeng gitu loh. Malah saya ganti sendiri dengan duit saya sendiri, nggak cengeng. Saya datang ke Jakarta nggak cengeng tuh, gitu. Nggak minta-minta, nggak memberikan nomor rekening. Saya bayar sendiri. Pak Roy Suryo ini mulai menyoroti juga ijazah SMA Presiden Joko Widodo. Ya, mengenai SMPP kemudian berubah menjadi SMA. Nah, ini gimana? Menurut Mas Yuswa dan Pak Roni barangkali. Ya, kami Apakah juga Anda bahas melihat itu. ini menjadi suatu pola? Apakah Anda melihat Ya. ini menjadi suatu pola? Bahkan bukan hanya ijazah saja, bahkan KTP, KK dipertanyakan. Wah, ini kan udah nggak benar lagi gitu ya. Nggak perlu ditanggapi lah yang seperti itu ya. Jadi kalau bisa fokus lah ya. Jadi kalau kemarin misalnya Risma menyatakan font di ijazah atau misalnya nomor di ijazah, itu dulu dipertahankan. Jangan kemana-mana ketika dia udah salah di situ, harusnya dia mengaku minta maaf dulu. Itu peneliti yang benar. Ya. Ketika dia udah menyadari bahwa ada kesalahan, harusnya dia minta maaf dulu. Kalau misalnya ada temuan baru, silakan lagi, boleh, nggak apa-apa. Kita nggak melarang untuk mengkritik, nggak melarang untuk melakukan analisis seperti itu. Tapi kalau keliru, minta maaf lah, gitu ya. Jangan pula dibiarin seolah-olah dia nggak bersalah, gitu ya. Ini udah kayak preman nggak jelas, gitu kan. Katanya Siantarmen, bukan hanya dia Siantarmen, saya juga Siantarmen ya. Ini parah benar ya omongannya, nggak bisa dipegang istilahnya ya. Bayangkan saya baik-baik merayu dia supaya bertemu, supaya berdiskusi, saya diblokir. Saya berikan data, saya diblokir. Saya ajak ketemu kemarin ya di grup. Ada yang minta saya face to face di dia, tapi di Jakarta. Saya bilang besok kita di Jakarta, di Bareskrim sekalian, tak bilang saya sekalian melaporkan ijazah palsunya gitu ya. Akhirnya diam juga ya kan. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang cari pembenaran ya. Sebenarnya udah stres mungkin ya orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena sudah di ujung tanduk sebenarnya ya. Tinggal menunggu pengumuman aja jadi tersangka.